Di malam selanjutnya, barulah aku jemur baju cucianku di jam 7 malam. Sembari mencuci sepasang baju kotor yang kupakai hari itu, aku melewati dapur dan menuju balkon untuk menjemur pakaian. Aman, tidak ada apapun, jalanan pun masih terlihat ramai. Keesokan harinya, aku bangun pagi untuk membeli sarapan di warung ayam depan. Ibu penjual ayam atau anaknya nenek itu bertanya padaku, "Mbak, kemarin malam habis isya jemur baju ya?" Iya bu, jemurnya malam soalnya pagi keburu berangkat, terus pulangnya kesorean juga. Oh alah, emang kalau jemur harus banget ya mbak ditemenin? Hah? Gimana bu? Temenin siapa? Iya kan tadi malam temenin mbak ikut di balkon, mana duduk di tepi, kan takutnya jatuh. Hah? Aku diem. Lain kali temennya bilangin mbak, jangan pakai baju putih kalau ke balkon, kan bikin kaget saya. Sering loh kayak gitu. Aku pun menjawab, iya bu, lain kali saya bilangin. Emang dia sering ya bu duduk di balkon? Iya tahu mbak, kadang yo jam 3 waktu saya siap-siap jualan udah di sana. Pernah saya tegur dari sini, "Masuk mbak, masih malam." Tapi ngangguk aja gak dijawab. Setelah percakapan itu, aku pasrah di dalam hati berkata, udah deh, terserah kalian mau gimana, yang penting aku gak ganggu. Karena terlalu capek melihat fakta bahwa menjemur baju bersama kuntilanak emang udah kayak judul FTV sih. Seminggu setelahnya aman, tidak ada gangguan yang berarti. Namun ada hari di mana waktu aku akan pergi ke acara teman sekampus untuk mendukungnya di pentas pemilihan putra-putri. Aku berangkat sehabis maghrib dan pulang berjalan kaki dari kampus ke kos di jam 10 malam. Sepi, seram. Selama perjalanan melewati gang kecil sudah sangat sepi, tidak ada aktivitas sama sekali. Saat aku melewati sebuah rumah di gang tersebut, aku melihat ada bendera putih dan banyak orang berpakaian hitam sedang melayat di rumah tersebut. Aku pun berlalu begitu saja. Sampai di kos, aku melihat bahwa gudang ternyata terbuka, gembok tidak ada. Dan saat aku melewati gudang itu, aku sedikit mengintip, pengap, dan sangat gelap, tanpa pencahayaan sama sekali. Tanpa berlama-lama, aku langsung menuju lantai 2 untuk beristirahat. Namun, betapa terkejutnya aku melihat di dinding kamarku bagian luar terdapat 2 patung tempel yang sebelumnya tidak ada. Satu patung perempuan Jawa yang tersenyum, dan satu patung lagi seorang laki-laki dengan wajah garang bersama dengan kerbaunya. Apa artinya? Ya, tebakan teman-teman benar. Buru-buru aku copot patung itu dan aku lemparkan ke dalam gudang. Seorang perempuan Jawa. Aku kira dia yang selalu mengganggu dengan suara ketawanya dari dalam gudang. Dan seorang penggembala kerbau yang ku dengar suara kerbaunya di hari-hari pertama aku kos. Aku langsung mengirimkan pesan ke Mbak Yuli. "Mbak, di mana?" "Di kamar nih, Mei. Kenapa?" "Tadi siapa dia yang buka gudang, Mbak? Aku tadi perasaan berangkat habis maghrib masih ketutup." "Oh, tadi bapak kos kesini, Mei. Tapi nggak tahu kalau buka gudang." "Oh, mungkin bapak kos kali ya yang buka. Terus itu siapa yang pasang patung depan kamarku, Mbak?" "Hah? Patung apa? Aku nggak tahu tadi ada patung, Mei." "Ada kok, Mbak. Tadi 2. Tapi udah aku copot. Terus Mbak, emang di gang sebelah lagi ada yang berduka ya?" "Enggak kok, Mei. Biasanya kalau ada berita gitu pasti diumumin pakai tuang masjid deh. Tapi tadi barusan aku lewat ada yang meninggal, Mbak." "Ih, kamu kebiasaan deh, Mei. Udah mending tidur sekarang. Besok kita tanya ke Pak Os soal itu." Singkat cerita, keesokan harinya, Mbak Susi, teman dari Mbak Yuli, mendapatkan info dari Bapak Kos bahwa kos akan dilanjutkan pembangunannya dan gudang dibiarkan terbuka saja untuk sementara waktu agar memudahkan tukang mengambil barang. Untuk patung, Bapak Kos tidak merasa ia memasangnya. Pertanyaannya, siapa yang pasang patung itu? Karena emang gak tahu sampai sekarang yang pasang siapa. Doain aja ya, yang resek pantatnya jadi satu. Ada juga hari dimana pas gudang itu udah kebuka.
Setelah aku pulang beli jajan habis maghrib naik tangga. Di belakangku ada langkah yang ngikutin. Masih berusaha tenang, sampai aku pastikan emang itu gak masuk akal. Saat di bawah lampu, ada bayangan kaki di belakangku terpantul. Anehnya, langkahnya mengikutiku. Aku kanan, dia kanan. Aku kiri, bayangan itu juga ke kiri. Aku beku beberapa saat, gemeter. Dan kemudian, aku langsung lari menuju kamar dan mengintip apakah si kaki mengikutiku sampai kamar. Alhamdulillah tidak. Beberapa hari kemudian menjelang maghrib, dikarenakan kamar mandi di lantai 2 penuh, dan saat itu harus segera sholat maghrib, aku pun mengambil wudhu di kamar mandi sumur lantai 1. Saat masuk, aura seram dingin dan pengap langsung menusuk di tulang. Setelah buru-buru wudhu, aku keluar, dan apa yang aku dapat? Di pojok kamar mandi sumur, aku melihat benda terikat ujung dan ujung, berwarna putih lusuh dan kecil. Aku langsung mengucap istighfar. Astagfirullah. Namun lama-kelamaan, sosok itu bertambah besar dan menggoyang-goyangkan tubuhnya. Pocong. Itu benar-benar membuatku ketakutan. Sosok itu tidak mengejar, tidak pula berpindah tempat, hanya diam dan menggoyang-goyangkan tubuhnya ke kanan dan kiri. Aku langsung lari ke atas dan tidak lagi setelahnya berani untuk pergi ke kamar mandi lantai 1. Itu apapun keadaanku. Singkat cerita, di hari sebelum aku pulang kampung, sudah menjadi kebiasaan mbak-mbak di kos untuk masak di malam hari, dan suaranya pasti sampai di kamarku juga. Namun saat itu karena musim pulang kampung dan akhir semester, mbak-mbak di kosku yang biasa masak pulkam semua. Namun anehnya, aku mendengar ada orang yang sedang memasak, bahkan mengobrol rame-rame. Cepet-cepet aku teks Nana. Nak, di kos lagi masak ya kamu? Enggak kok Me, aku kan tadi pagi pulkam, tapi lupa deh pamit kamu. Kenapa? Enggak nah, enggak apa-apa. Karena aku emang anak yang pengen tahu. Untuk memastikan kalau emang itu manusia, aku menuju dapur. Niatku memberitahu kalau bisa bercandanya jangan keras-keras, karena udah malam, juga ganggu yang lain tidur. Tapi ternyata nihil, tidak ada seorang pun, dan peralatan masak juga rapi. Karena aku merasa udah gak beres, aku langsung menuju kamar aja. Kemudian sembari mengintip apakah ada orang di luar dari balik celah bawah pintu. Dan yang benar saja, aku mendengar langkah kaki. Aku pastikan tidak hanya satu orang turun melewati tangga menuju lantai 1. Sembari dengan suara berisik, seolah-olah mereka semua selesai melakukan kegiatan memasak bersama. Kemudian turun untuk menyantap masakan yang sudah mereka buat bersama-sama. Tanpa pikir panjang, aku langsung mengunci pintu, sembari terus berharap esok pagi segera tiba dan aku bisa segera pulang kampung untuk meninggalkan kos itu sementara waktu. Singkat cerita, setelah kurang lebih 3 minggu berada di Madiun, aku selalu bertukar pesan dengan mbak-mbak kos, terlebih Mbak Yuli dan Mbak Susi yang emang cukup dekat denganku. Aku bertanya pada Mbak Yuli di pesan singkat, "Mbak, udah balik kos?" "Loh, kan kita tadi papasan, gimana sih?" "Aku masih di Madiun, Mbak. Rencana baru balik kos 2 harian lagi." Jangan bercanda deh, Me. Tadi kamu papasan sama aku di tangga." "Lah, enggak Mbak Yuli. Ini buktinya aku masih di Madiun kok." Sambil mengirimkan pap kepadanya. "Terus tadi siapa, Me?" "Mana aku tahu. Dijailin lagi kali, Mbak." Iya, tapi kalau dilihat-lihat tadi kamu murung banget. Diajak ngomong diem aja, cuman ketawa ke aku." "Hah? Ketawa? Gimana dia ketawanya?" "Tatapanmu tuh kosong, Me. Tapi kamu ketawa kelihatan gigi lebar banget, sambil sedikit nunduk. Tak pikir kamunya emang lagi gak jelas aja gitu." Kataku, "Nih Mbak, mending tidur jalan sendiri. Coba numpang di kamar Mbak Susi. Soalnya kayaknya ini kos udah makin gak bener aja deh." Iya, ini aku barusan ke kamar Susi. Kamu wajib cepetan kesini sih. Ini Susi mau cerita sama kamu." Iya, tunggu 2 hari lagi ya." Setelah kejadian menyerupai orang itu, kupikir itu sudah keterlaluan. Dan pada akhirnya setelah 2 hari berlalu dan kembali ke kos, aku langsung menuju lantai 3 untuk bertukar cerita dengan mbak-mbak di lantai 3. Di sana ada aku, Mbak Yuli, Mbak Ani, dan Mbak Susi. Aku akan menceritakan point of view dari Mbak Ani terlebih dahulu ya. Mbak Ani ini bisa dibilang penghuni kos yang terlama, sekitar 2 tahunan lebih, di mana dia cerita bahwa saat pertama kali di sini, kos belum ada gangguan seperti ini. Namun setelah masuk 1 anak, sebut saja dia Rizky, semua berubah. Menurut penuturan dari Mbak Ani,
si Rizky ini anaknya problematik. Dia tidak sopan, tidak pernah menjaga kebersihan, dan tidak memiliki unggah-ungguh yang selayaknya orang lakukan apabila memasuki tempat baru. Dia sering pulang malam, meludah di sembarang tempat, tidak pernah membuang pembalut saat sedang menstruasi, dan hanya diletakkan di atas kloset dengan keadaan masih kotor. Selalu berkata-kata kasar dan membuang sampah di sembarang tempat. Saat itu keadaan mulai keos. Akibat dari ulah si Rizky, satu kosan menjadi diteror. Pernah ada ketua kos dulu sebelum Mbak Yuli mendapati ada sosok makhluk di kamar mandi putih, duduk di kloset dengan lidah panjang menjilati pembalut yang kotor itu. Seketika langsunglah ketua kos mengirim pesan di grup lain. Dengan emosi, ketua kos saat itu memarahi Rizky ini dengan menegurnya cukup keras, sampai ia ceritakan juga apa yang ia lihat akibat perbuatan si Rizky ini. Rizky ini menempati kamar bertutup kayu itu. Dan emang karena teguran si ketua kos saat itu sangat kasar, si Rizky sakit hati. Dengan gelap mata dan hati, si Rizky ini tidak terima diperlakukan seperti itu, karena ia merasa membayar dan memiliki hak untuk berbuat sesukanya, dan tidak seharusnya ketua kos memperlakukannya seperti itu. Menurutnya saat itu, bergegaslah ia keluar kos dengan motornya. Banyak anak kos lain saat itu tidak berani interupsi, termasuk Mbak A ini. Si Rizky keluar dengan membawa koper, meninggalkan kamarnya dengan lampu yang masih menyala dan buku-bukunya yang tertata rapi di meja, termasuk sandal swallow berwarna hijau yang kerap ia gunakan. Dan setelah Rizky ini keluar kos di malam itu, para penghuni kos yang lain berusaha untuk menenangkan si ketua kos ini agar tidak terlalu larut dengan emosinya. Namun ternyata hal ini bukanlah suatu awal yang baik, melainkan sebuah malapetaka. Dan sudah seminggu tidak ada kabar dari Rizky. Banyak dari penghuni kos mencoba menghubunginya, namun tidak bisa. Setelah itu muncullah berita di salah satu postingan fakultas bahwa tertulis berita duka bahwa Rizky ini sudah tiada. Innalillahi. Usut punya usut, Rizky mengalami kecelakaan yang cukup parah. Saat malam itu ia berniat kabur pulang kampung, namun ia sempat dirawat di rumah sakit, dan sekitar seminggu keadaannya semakin menurun dan membuatnya harus menghembuskan nafas terakhirnya. Berita ini sampai di telinga ketua kos yang sempat berseteru dengan Rizky di malam terakhir ia bertemu. Ketua kos ini merasa bersalah dan berniat untuk keluar kos, padahal jatah kosnya masih 4 bulanan lagi. Setelah ketua kos itu pindah, kejadiannya mulai lebih nggak masuk akal. Sudah banyak anak kos di sini, hampir semua pernah ditampaki kaki dengan swallow hijau itu, dan diyakini itu milik Rizky. Sampai saat ini pun, lampu kamar itu selalu dibiarkan menyala, dikosongkan, dan ditata sesuai dengan terakhir kali Rizky menempatinya. Karena pernah saat itu, setelah mendengar kabar Rizky ini tiada, sewajarnya kamarnya untuk dibersihkan. Namun setelah lampu dipadamkan, semua barang-barang dirapihkan. Selalu terdengar bunyi ledakan dari kamar itu. Dan itu selalu terjadi setiap hari di jam-jam 12 malam. Oleh karena alasan itulah, penghuni kos saat itu meminta untuk kamar dibiarkan begitu saja, demi kenyamanan bersama. Ralat maksudnya demi mengurangi gangguan-gangguan yang lebih dari ini. Terlepas dari kisah Rizky, menurut Mbak Ani, kos ini emang bangunan tua yang asal-usulnya pun tidak diketahui bagaimana. Sudah sewajarnya ada beberapa penghuni lain, namun karena ulah penghuni kos yang tidak bisa menghargai tempat tinggal mereka tidak terima dan mengganggu. Sejak saat itu, selain penampakan kaki swallow hijau itu, banyak sekali kejadian aneh yang dialami oleh Mbak Ani, seperti mendengar suara kerbau, mendengar adanya orang mandi namun saat dilihat tidak ada, mendengar orang memasak tapi wujudnya nggak ada, dan yang paling aneh adalah nama grup lain itu adalah Omah Putih, dimana mulai saat itu nama grup tidak bisa diubah. Jika ada yang mau mengubah, maka akan selalu terkendala jaringan atau error dan semacamnya. Oleh karena itulah cukup meyakinkan bahwa Omah Putih ini cukup menjadi momok bagi warga setempat juga, dan disewakan dengan harga yang sangat murah jika dibandingkan kos putri lain di kota M saat itu. Dan hal yang paling tidak bisa dilupakan oleh Mbak A ini juga saat tengah malam ia mendengar ada orang menyapu menggunakan sapu ijuk
yang berbunyi seret seret. Saat dilihat olehnya, ia melihat seorang nenek bungkuk berjalan menggandeng anak kecil, di mana anak itu tidak memiliki kepala. Menurut Mbak Ani, nenek ini berjalan di lorong lantai 2 dari dapur menuju ke balkon. Saat itu menunjukkan pukul 2 dini hari. Setelah badan Mbak Ani ini gemeter dan terpaku, nenek ini menengok ke arahnya dan mengatakan tanpa suara, "Cucuku, Nduk." Setelahnya ia pingsan. Sejak saat itu, Mbak Ani tidak lagi melihat penampakan secara gamblang. Ia hanya diganggu oleh suara-suara sejak ia pindah di lantai 3. Setelah menceritakan kisahnya padaku, Mbak Ani berpamitan untuk pulang kampung dan menikah. Itulah akhir cerita dari Mbak Ani. Setelah pernyataan dari Mbak Ani, kami semua sedikit banyak mulai tahu penyebab kenapa kos tua ini menjadi sangat angker. Sebenarnya emang salah dari si manusianya sendiri yang tidak bisa menjaga sopan santun, sehingga menyebabkan teror berkepanjangan selama hampir 3 tahun. Coba pastikan, apakah yakin kos kalian aman? Apakah yakin saat kalian tidur di depan pintu kos kalian tidak ada yang menunggu? Terakhir, apakah yakin suara di malam hari yang kemungkinan kalian dengar berasal dari manusia? Hidup di tempat baru banyak sekali hal yang tidak bisa ditelaah. Begitupun dari kisah Mbak Susi yang akan aku ceritakan. Mbak Susi ini kurang lebih sama dengan Mbak Yuli. Ia baru menempati kos ini sekitar 1-2 tahunan. Dan yang pasti, ia sama denganku, tidak tahu menahu mengenai tragedi Rizky sebelum Mbak Ani bercerita malam hari itu. Namun, kisah yang Mbak Susi ceritakan ini ternyata cukup ekstrim juga dan cukup membuat menjadi was-was, bahkan saat tidur di kamar sendiri di Madiun. Menurut penuturan Mbak Susi, dia tidak mengalami gangguan selama kurang lebih sebulan berada di kos ini. Sehingga saat teman-temannya di lantai 3 bercerita padanya saat itu bahwa mereka mendengar bahkan melihat hal tak kasat mata, dia tidak percaya. Sampai pada akhirnya, dialah orang yang di lantai 3 yang memiliki pengalaman melihat secara gamblang paling banyak di antara penghuni lantai 3 lainnya. Katakanlah, suatu hari Mbak Susi ini pulang malam karena ia sibuk dengan urusan kampusnya. Karena emang dia ini orangnya nggak ada takut-takutnya sama sekali. Pulanglah ia ke kos dengan bernyanyi keras. Saat ia melangkahkan kaki untuk naik ke lantai 3, masih berbatasan dengan lantai 2, ia mendengar ada yang mengikuti nyanyiannya. Tapi suara itu sangat lirih awalnya, sehingga ia berhenti dan kembali memastikan apa yang ia dengar itu benar. Ia bernyanyi kembali dan suara itu muncul kembali. Namun saat ini terlalu jelas, ia mencoba menelusuri suaranya. Ia berhenti di depan tangga lantai 2 yang pemandangannya langsung tertuju ke gudang. Dan yang ia lihat adalah seorang wanita dengan pakaian lusuh berada di lantai 2, bersandar di tangga, menggoyang-goyangkan tangan dengan kain putihnya sembari bernyanyi. Setelah sosok itu menyadari bahwa Mbak Susi ini bisa melihat dia, suara senandung itu seketika berubah menjadi suara cekikan yang memekik telinganya, diiringi kepalanya menengadah ke atas dengan senyum lebar sampai bisa menyentuh telinga. Mbak Susi pun lari ke kamarnya dan sakit setelahnya. Hal pertama yang dilihat Mbak Susi cukup ekstrim, jadi bagi teman-teman jangan sekali-kali tidak mempercayai keberadaan mereka. Karena kalau kalian terlalu denial, mereka pasti akan lebih tertantang untuk menunjukkan bahwa mereka ada di kepala kalian. Itu pesan dari Mbak Susi. Lanjut kejadian di hari lain. Saat itu Mbak Susi sudah mulai mempercayai perkataan teman-temannya. Dan di hari dimana ia harus mengerjakan laporan hingga larut di kamarnya, ia sengaja sedikit membuka pintu untuk mempersilahkan angin bisa masuk. Namun sialnya, bukan angin yang datang, melainkan sosok jahil yang sangat menyeramkan. Saat Mbak Susi ini fokus dengan laptopnya, tiba-tiba ia merasa bahwa ada seseorang di balik pintu. Mata Mbak Susi bolak-balik memeriksa apakah perasaannya itu benar, namun yang didapati tidak ada apa-apa. Perasaan itu berlangsung dari jam 10 malam sampai puncaknya di jam 12 malam. Perasaan tidak nyaman itu muncul untuk kesekian kalinya. Dan anehnya, kali ini ia ketakutan dan sangat yakin di balik pintu ada yang menemaninya mengerjakan laporan. Dan benar saja, di balik pintu yang setengah tertutup itu ada bayangannya seseorang sedang menyisir rambut. Dengan perasaan was-was dan berharap itu manusia, Mbak Susi tetap memperhatikan bayangan itu dari balik laptopnya. Sedikit demi sedikit bayangan itu hilang, namun berganti menjadi kepulan asap yang semakin lama semakin membentuk sebuah sosok wanita berdres putih. Memperhatikannya dari balik pintu, tidak solid namun transparan, tetapi sangat jelas ditangkap olehnya bahwa sosok itu melihat tajam ke arahnya dan kemudian mendongakkan kepala ke atas dengan mulut
menganga. Dan setelahnya, Mbak Susi shock dan ia mengambil kitab suci kemudian membacanya dengan perasaan campur aduk dan diiringi buih air mata yang terus menetes. Kejadian selanjutnya yang dialami Mbak Susi ini, sampai saat ini ia masih sering mendengar anak kecil berlarian naik turun di tangga. Namun ia belum pernah melihat sosoknya. Anak itu hanya terlihat senang bermain dan tertawa sebagaimana anak kecil. Itulah kisah Mbak Susi. Dan kami berempat pun saat itu hanya bisa diam, tidak saling berlempar tanya, karena rasa ingin tahu kali ini kalah oleh rasa takut yang semakin menjadi-jadi. Mbak Ani kemudian pamit untuk mempersiapkan barang-barang bawaan pindahannya besok, dan tinggallah kami bertiga di kamar Mbak Yuli. "Mbak, apa kita nggak pindah aja?" Aku membuka percakapan. "Aku sama Susi ndak sih, Mei. Aku tinggal bentar di sini, paling sebulanan doang habis. Itu selesai urusan kampusku loh," kata Mbak Yuli. "Kalau kataku mending kamu sih Mai pindah aja. Soalnya kayaknya kamu agak sensitif anaknya," kata Mbak Susi. "Iya sih Mbak, aku mau pindah aja. Tapi ini masih cari-cari dulu kos yang murah. Ya 11-12 lah sama harga kos ini. Soalnya rata-rata yang dekat kampus mahal. Sekalinya ada kamarnya kecil." Belum selesai aku berbicara, ada suara ledakan yang berasal dari lantai 1. Dan aku yakin dari kamar itu. Ledakannya tidak sekali, tapi 2 kali. Dan itu cukup membuat kami sangat ketakutan. Sampai akhirnya kami bertiga memutuskan untuk tidur di kamar Mbak Yuli bertiga saat itu. Keesokan harinya, memastikan keadaan sudah kembali aman, aku kembali ke kamarku menata barang bawaanku dari Madiun yang belum sempat aku benahi karena terburu-buru mendengar cerita dari Mbak di lantai 3. Belum ada beberapa menit, aku dengar suara langkah menuruni tangga. Kali ini Mbak Ani, ia membawa banyak barang dan sudah mulai untuk pindahan. "Mbak, beneran ini mau pindahan sekarang?" "Iya nih dek, udah ndak kuat aja aku." "Kamu kuat-kuat deh di sini, kayaknya orangan sini suka diecelin kamu." "Ih, jangan gitu lah Mbak. Bentar lagi aku juga mau pindah, bodo amat." Kata-kata Mbak Ani sangat menjengkelkan. Meskipun di alam bawah sadarku mengatakan bahwa perkataannya ada benarnya. Mungkin karena aku sensitif, mereka jadi lebih sering menampakkan wujudnya padaku. Mungkin niat mereka ingin menyampaikan sesuatu. Pikiran bodoh. Sampai pada suatu hari, aku memiliki teman kos putra, di mana letak kosnya bersebelahan dengan kosku. Tepatnya di samping bangunan kosong yang dipisahkan oleh gang. Namun jika temanku naik ke rooftop kosnya, maka ia bisa lihat dari atas kosku, kamar kosku dan tangga lantai 3. Saat itu masih sore sekitar jam 5 menjelang maghrib. Biasanya di jam-jam rawan seperti itu, setelah kejadian pocong kamar mandi sumur itu, aku tidak lagi berani keluar. Aku berani mengambil wudhu jika azan berkumandang. Namun anehnya, temanku cowok melihatku berdiri di depan aku dan melihat ke arahnya sembari tersenyum dan tidak berkedip. Ia pun menganggap itu aku, dan seperti biasa emang kami sering bercanda. Ia pun mengirim pesan teks padaku. "Mei, kenapa jam segini ketawa nyengir di depan aku?" "Ih, Edian ya. Aku di dalam kamar lagi lihat drakor kok. Paling kamu diajak kenalan." Temanku menjawab, "Tapi kayaknya itu kamu deh, orang persis banget kok. Nyengir ke aku melambai-lambai." "Udah biarin saja, mending gak usah dibahas lagi ya." Dan saat temanku mengirimkan teks padaku, saat itu aku coba untuk memastikan melihat ke bawah kolong pintu dengan sangat hati-hati. Memastikan tidak ada satu suara pun yang kukeluarkan. Benar, si swallow hijau berdiri membelakangi pintu kosku menghadap naku. Si swallow hijau ini yang saat itu berinteraksi dengan temanku, menyerupai diriku. Seketika aku ingin teriak, tapi aku menutup mulutku agar ia tidak sadar bahwa ada aku di balik pintu yang mencoba memperhatikannya dan ketakutan oleh kehadirannya. Ada lagi cerita di mana bukan penghuni kos yang diganggu, bahkan orang lain. Saat itu aku akan COD oleh temanku setelah aku membeli barang di all shop-nya. Temanku ini cowok, dulunya adalah teman SMP, namun bertemu kembali di kampus yang sama. Sebut saja dia Pram. Aku dan Pram ini janjian untuk COD di depan kosku saja.
Tadinya berencana sore, tapi tiba-tiba dibatalkan olehnya oleh sesuatu alasan dan dia bilang, malam aja setelah Isya gimana? Aku pun mengiyakan. Singkat cerita, aku bertemu dengannya di depan bangunan kosong dekat kos. Udah lama? Barusan sih, sambil terlihat ketakutan dan tergesa-gesa. Ini uangnya. Aku memberikan uang 50.000, harga barangnya 35.000, yang seharusnya aku menerima kembalian 15.000. Namun ia dengan tangan gemetar dan bola mata yang tidak fokus. Aku yakin dia melihat sesuatu. Ya, aku tambah yakin saat ia terburu-buru memberikan kembalian, di mana hanya dikembalikan 10.000, dan dia kemudian pamit. Duluan ya, tapi ini kurang Belum selesai aku berbicara, dia langsung mengegas motornya dengan cepat. Sial, kataku dalam hati. Kehilangan 5.000 di kota perantauan ternyata lebih sakit daripada harus nahan teriak lihat swallow ijo. Sampai kamar aku pun mengirim pesan padanya. Lihat apaan? Gila, kuat ya kamu ngekos di situ. Emang lihat apaan sih sampai kurang ngasih kembalian kamu? Di balkon, aku lihat tadinya ada kain warna merah panjang. Aku kira itu kain jemuran kalian. Nggak lama kainnya berubah jadi pocong. Yang bener, mana ada gituan warna merah putih kali. Soalnya aku lihatnya yang putih. Enggak beneran merah. Mukanya udah nggak berbentuk. Dia natap ke arah kita. Terus bahkan sampai aku balik, aku lihat di spion aja masih ada dianya. Anehnya hanya dia yang lihat, aku tidak. Kejadian selanjutnya ini hal yang membuatku untuk pindah dan pulang kampung. Saat itu aku masih ingat kejadian ini terjadi di bulan Maret tahun 2020. Di mana saat itu kasus COVID di Indonesia mulai merebak dan klaster pertama di kota Malang saat itu berasal dari kampusku. Singkat cerita, malam itu sekitar jam 7 malam, tiba-tiba kosku mati lampu. Saat itu penghuni kos cukup sedikit karena udah banyak yang pulang kampung, seolah-olah bisa memprediksi bahwa nantinya kuliah akan dilaksanakan secara offline. Saat itu, aku langsung menuju ke lantai 3 menggunakan flash HP untuk menemui mbak lantai 3. Mbak Yuli ini gimana cara ngidupinnya ya? Biasanya Susi sih mah yang ngerti. Tapi ini kos kita aja kah? Coba yuk temenin aku ke balkon bentar, lihat di luar yang lain nyala nggak? Akhirnya kita menuju balkon. Melihat keadaan di luar di mana masih terang benderang dan hanya kosku saja yang mati lampu. Karena mungkin ini konsleting atau semacamnya, mulai si Mbak Yuli mengajak Mbak Susi untuk coba melihat sekring listrik di lantai 2. Iya benar, keadaan sangat gelap. Harus melewati gudang terbuka dan kamar Rizky, karena posisi letak sekringnya ada di luar pintu masuk. Kami bertiga memberanikan diri. Saat awal tidak ada apapun dan kami sedikit lega bahwa bisa sampai di lokasi tanpa gangguan. Kemudian Mbak Susi ini mengecek sekringnya dan ternyata emang konslet sepertinya. Kemudian Mbak Susi menghubungi pemilik kos dan pemilik kos bilang bahwa tidak bisa malam ini dibenahi karena sudah malam juga. Bisa-bisanya besok sore. Oke lah, kami bertiga pun emosi. Sambil merutuki kejadian, kami bertiga masuk kembali dan berencana tidur berkelompok. Saat itu aku dan Mbak Yuli yang menyalakan flash. Namun saat tidak sengaja flashku menuju lorong lantai 1 menuju yang menghubungkan kamar mandi sumur, aku terkejut seperti ada orang diam di sana. Mbak, bentar. Kenapa lagi? Udah gak usah aneh-aneh, ayo cepetan pakai jalan, kata Mbak Yuli. Bentar, itu siapa Mbak? Flashku mengarah ke tembok pembatas lorong itu, dan yang kutemui adalah anak kecil tanpa kepala, leher yang masih meneteskan darah. Saat itulah kami bertiga melihat. Tanpa pikir panjang kami langsung lari terhuyung-huyung menuju kamarku. Iya, yang paling dekat karena jujur udah tidak ada energi jika harus naik lagi ke lantai 3. Malam itu kami tidur dengan ketakutan merajai seluruh tubuh kami. Berbekal lampu emergensi redup kami tidur dalam kegelapan. Bersambung. Latar belakang apa sih yang menjadikan kos-kosan ini sangat angker? Nantikan kelanjutan kisahnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk @mememayang. Saya pamit ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.